Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini setelah kita selesai sholat zuhur, kita akan sedikit membahas tentang sejarah Al-Quran. Saya akan mulai sejarah Al-Quran ini dari dua istilah yang sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Banyak orang yang mengira bahwa Nuzulul Quran itu adalah Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu adalah Nuzulul Quran. Tidak salah banget, tapi juga tidak benar banget. Emang keduanya itu beririsan, tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau kita sebut memperingati malam nuzulul Quran, itu tanggalnya tanggal berapa Pak? Masih ingat gak? 17 kan? 17. Kadang-kadang itu tanggal merah, tapi kadang-kadang enggak. Ya tergantung kebijakan negara. 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran. Itu maksudnya adalah bahwa di malam tanggal 17 itu turunlah pertama kali 5 ayat Al-Quran. Dari totalnya 6.236. Pertama kali turun itu jam 5. Lalu nanti sambung menyambung terus sampai masa 23 tahun. Itu kejadiannya di masa Nabi. Ya ditandai dengan 17 Ramadan itu di Gua Hira, Nabi ya diangkatlah jadi utusan Allah yang terakhir. Tapi proses turunnya itu lama, sampai 23 tahun. Nah, yang satu lagi tadi apa? Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Kalau Nuzul Quran itu spesifik 17 Ramadan, tapi kalau Lailatul Qadar tanggalnya nggak spesifik. Cari aja di 10 malam terakhir atau malam ganjil gitu ya. Nah, karena apa? Karena kejadiannya itu bukan di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi langsung spesifik ketahuan ya tanggal berapa, karena semua sejarawan kan pasti mencatat. Lalu kenapa kok kayak Nabi aja ditanya Lailatul Qadar tuh kapan? Cari aja di malam-malam ganjil. Emang Nabi nggak tahu? Nah, masalahnya Nabi nggak tahu. Kalau Nabi tahu dan dia rahasiakan, berarti kan dia tukang bohong atau tidak menyampaikan kebenaran gitu ya. Nah, kejadiannya itu jauh sebelum zaman Nabi, bahkan sebelum zaman peradaban manusia Nabi Adam itu ada. Gitu. Itu di zaman azali. Nah, turunnya pun berbeda. Kalau Lailatul Qadar itu turunnya dari sisi Allah, atau kita sebutlah dari Lauhil Mahfuz gitu ya, ke langit dunia, bukan ke bumi. Nah, kalau yang Nuzulul Quran itu dari langit ke bumi. Makanya lagu Bimbo itu yang nyebutin Quran turun ke bumi, itu Lailatul Qadar apa Nuzulul Quran? Nuzulul Quran, bukan Lailatul Qadar. Nah, yang Lailatul Qadar itu kan ada suratnya Al-Qadar kan, dan itu diceritakan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bersamaan dengan turunnya Al-Quran itu dikawallah dengan beribu-ribu malaikat, bahkan gak terhingga jumlahnya, warruhu dan malaikat Jibril. Nah, kalau yang di Gua Hira itu malaikatnya berapa biji? Di satu doang, Jibril doang. Gak sampai rame-rame gitu, enggak gitu kan. Nah, itu bedanya. Dan yang Lailatul Qadar itu memang turunnya sekaligus Pak, sekaligus. Sedangkan kalau yang Nuzulul Quran, turunnya kan sedikit-sedikit. Satu lagi catatannya Pak, ternyata turunnya tuh tidak urut seperti yang kita kenal di mushaf, ya kan? Mushaf kita itu kan diawali dengan surat Fatihah, terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu-gitu kan. Nah, sementara yang Nuzulul Quran itu mulainya sudah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, loncat langsung Al-Muddathir, loncat langsung Al-Muzammil. Setelah itu surat Al-Fatihah, terus loncat 23 tahun, tapi nggak urut. Nah, yang menarik itu adalah kita nggak ngomongin yang Lailatul Qadar ya. Kalau buat kita sih Lailatul Qadar tuh intinya gini aja, malam itu pokoknya kita ibadah dikalikan lipat seperti 1000 bulan, itu aja poinnya. Tapi kalau yang kaitannya dengan sejarah, yaitu yang Nuzulul Quran. Jadi gini jamaah sekalian, Nuzulul Quran ini
nggak sama urut-urutannya dengan yang Lailatul Qadar. Tapi yang sekarang di tangan kita, yang mushaf kita pegang ini, inilah yang justru sama urutannya dengan yang di Lailatul Qadar, yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu urutannya sama. Walaupun ada beberapa poin yang dikoreksi. Karena itu semua kehendak Allah. Maksudnya begini. Selama 23 tahun itu, ada beberapa ayat yang sudah turun lalu Allah hapus. Baik teksnya maupun hukumnya. Itu dihapus. Contohnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bilang begini. Tahu nggak? Dulu Allah sudah pernah menurunkan satu ayat yang sekarang tidak ada di dalam mushaf kalian. Karena memang Allah bilang hapus dan dihapus, yaitu ayat yang bunyinya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Laki-laki yang sudah menikah atau perempuan sudah pernah menikah, kalau mereka berzina maka rajamlah sampai mati. Nah, ayat rajam itu Pak, kalau kita baca di Quran sekarang, kita searching, itu nggak ketemu. Tapi itu pernah turun dan dihapus. Nah, berapa banyaknya wallahu alam, pastinya nggak terlalu banyak sih ya. Tapi maksudnya begini, berarti itu ayat itu pernah ada di dalam Lauhil Mahfuz dan turun ke langit dunia dan turun ke bumi dan kemudian dihapus dan di mushaf kita sekarang udah nggak ada. Nah, semua itu pastinya skenario dari Allah, ya kan, settingan dari Allah gitu ya, urusan Allah lah mau gimana gimananya. Termasuk urutan yang di Lauhil Mahfuznya kayak gitu, kemudian turunnya ngacak-ngacak kayak gitu, kemudian disusun kembali ke kita itu udah kayak gini, itu semua pasti skenario dari Allah. Cuma, nah yang menariknya atau uniknya adalah gini, bahwa kemudian Al-Quran itu sampai jadi tulisan mushaf di tangan kita, ternyata ada banyak unsur manusia dilibatkan di situ. Padahal itu kitab suci loh. Kan harusnya kan kitab suci itu kan untouchable gitu, nggak boleh tersentuh gitu ya, harus asli murni dan sebagainya. Tapi ternyata Allah menghendaki ada campur tangan manusia di situ, sehingga yang kita pegang itu ya semuanya skenario dari Allah, tapi ada orang-orang yang suci dan mulia yang ikut serta di dalam penyusunan Al-Quran. Saya mulai dari zaman Nabi dulu. Waktu Jibril turun, ya baik itu di Gua Hiro atau di mana-mana lah selama 23 tahun, rupa-rupanya Jibril itu turun dengan tanpa membawa ayat Quran yang tertulis, nggak ada tulisannya, jadi cuman suara saja. Kalau ibarat komputer itu Pak, tidak berupa file Word atau PDF gitu, tapi dia MP3 suara aja gitu. Dan memang Nabi Muhammad tidak didesain untuk menjadi orang yang katakanlah penulis Quran, itu enggak. Jadi Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kita sekarang itu pegang mushaf, itu tulisannya siapa berarti itu? Kalau Jibril aja turun nggak bawa tulisan, itu tulisannya siapa? Siapa yang menuliskan itu? Yang pasti bukan Allah, bukan Jibril, dan juga bukan Nabi Muhammad. Lalu tulisannya siapa? Tulisannya para sahabat. Nah, para sahabat ini jamaah sekalian, ada yang secara spesial diperintahkan oleh Nabi untuk selalu kemanapun Nabi berada, dia disuruh ngintilin terus sambil bawa alat tulisnya. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, ya, dan beberapa lagi. Kalau di total Pak, itu ada sekitar 47 orang tim. Gantian mereka aplusan, tapi ya istilahnya CEO-nya langsung Zaid bin Thabit. Itu yang paling topnya. Tipologinya Zaid ini anak muda, umur 18-an tahun gitu waktu itu, dan kemudian dia bujangan, dia belum punya banyak tanggungan gitu kan, dan setiap hari udah jadi kayak asprinya Rasulullah gitu kemana-mana. Setiap Jibril turun, ya kan, begitu selesai Jibril pergi, yang pasti dipanggil tuh Zaid, mana Zaid, panggil. Lalu Nabi mengimlakkan, mendiktekan apa-apa yang barusan Nabi sudah terima dari Jibril. Lalu Zaid kemudian menuliskannya di atas. Nah ini dia, zaman segitu Sailun sudah menemukan kertas Pak, tapi dia kan orang Cina. Cina itu kan abad kedua tuh sudah menemukan kertas. Sedangkan Nabi Muhammad tuh 610 Masehi. Artinya kertas sudah ada di masa itu. Cuman tidak digunakan, kenapa? Karena belum dijadikan
industri kertas, sehingga kalaupun bikin kertas harganya mahal banget. Yang kedua adanya di Cina, ngimpornya berapa tahun gitu ya. Nah yang tersedia di tanah Jazirah Arabia itu ya bukan kertas pastinya, tapi kulit hewan. Mereka kan tiap hari makan kambing, makan onta dan sebagainya. Nah kulitnya itulah yang dijadikan sebagai media untuk menuliskan ayat Quran. Itu yang paling banyak. Selain itu juga mereka terbiasa menggunakan pelepah kurma. Jadi gini Pak, pohon kurma itu kan ada daunnya itu kan ada, kalau orang Jawa bilang apa ya, belara gitu ya. Nah ujung belaraknya yang nempel ke batangnya itu kan lebar tuh. Nah itu kalau dipotong-potong, nah itu bisa ditulis di situ. Kadang-kadang di tulang belikatnya unta itu kan nyambung dari kakinya itu, pahanya gitu ya, nempel ke tulang belakangnya itu kan lebar tuh tulangnya, pipih, ditulis di situ. Kadang-kadang di batu juga, tapi yang paling lazim dan paling sering ya memang di kulit. Lebarnya kulit itu kan nggak seberapa Pak, ya kan? Dan kulit itu kalau ditumpuk nggak usah sampai kalau kita kan sekarang mushaf kita tuh kertas kan tipis banget. Kertas itu ukurannya kira-kira 70 gram ya, apa 60 gram gitu. HVS ya kan? Itu pernah hitungin nggak Pak berapa jumlah halaman Quran itu? Kalau pakai cetakan Madinah yang tulisannya Usman Toha itu kan 604 halaman bolak-balik, berarti jumlahnya itu 300 lembar gitu kan ya. Tapi kertas tuh tebalnya berapa? 0, sekian mili lah gitu ya, 0,5 atau 0, berapa mili kan. Kalau ditumpuk 300 lembar itu ya cuma segitu aja udah. Kulit berapa tebal? Itu nggak bisa itu ditulis tuh jadi setebal gini, enggak. Itu tebalnya tebal banget gitu, gede banget. Dan belum tersusun, belum ada indeksnya. Jadi Quran turun tuh nggak ada indeksnya Pak, turun aja gitu. Dan lucunya lagi, setiap kali turun itu kadang-kadang ada satu ayat yang sudah turun tapi kemudian turun lagi. Udah pernah turun lagi. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah, itu turun 4 kali tuh Pak, surat Al-Fatihah. Tadi saya bilang setelah Iqra, Al-Muddatsir, Al-Muzammil kan Al-Fatihah. Ternyata di Mekah itu turun lagi, dan nanti setelah hijrah di Madinah turun lagi 2 kali. Nah memang setiap kali turun biasanya ada variasinya. Ada variasinya. Cuman variasinya itu dalam suara, bukan dalam tulisan. Karena memang dia tidak dalam bentuk tulisan, dalam suara. Saya kasih contoh. Kalau kita nih orang Indonesia rata-rata sedunia lah, kan bacanya ya seperti yang udah kita tahu. Tapi kalau kita baca menurut riwayat yang berbeda, mutawatir juga, kan bacaannya jadi berubah Pak. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kita kan bacanya Maliki. Nah riwayat yang lain tuh bacanya Maliki Yaumiddin, pendek. Itu riwayatnya dari Jibril, dari Allah, mutawatir, sahih, di atasnya sahih, mutawatir. Ada lagi yang bacaannya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Jibril yang bunyi kayak gitu Pak, didengar sama Nabi dan kemudian diajarkan kepada para sahabat. Karena mungkin tadi kan ada berapa, 47 penulis wahyu, dan para sahabat nggak selalu selamanya dengerin Nabi kan. Ada yang dia dapat pas denger yang Nabi ngajarin Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah itu dia taunya, itu dia ngajar ke murid-muridnya begitu. Sehingga unik nih, Quran itu berlayer-layer gitu ternyata dari segi bacaannya. Nah ketika menuliskannya, nah itu jadi problem itu Pak. Ya gimana menuliskan yang bacaannya beda-beda kayak gitu? Ini susah ya kan. Nah oleh karena itulah maka nanti kalau kita belajar ilmu Al-Quran, itu cabang-cabang ilmu Al-Quran tuh jadi macam-macam. Yang tadi saya bilang bacaannya beda-beda, itu nama cabang ilmunya ilmu qiraat, atau sering kita dengar istilah qiraah sab'ah atau qiraah asyroh, qiraah yang 10. Itu maksudnya yang sudah mutawatir banget, yang udah pasti benar gitu. Cuman emang beda-beda cara bacanya. Dan itu sempat jadi masalah juga di zaman Nabi, di hadapan Nabi. Umar tuh pernah komplain karena ada seorang sahabat baca Quran dengan bacaan yang Umar nggak pernah dengar. Hampir saja Umar mau mau gebukin orang itu. Hisham bin Hakim itu meriwayatkan bahwa dia hampir saja digebukin sama Umar gara-gara bacaannya itu beda sama bacaan yang dikenal oleh Umar. Maka di hadapan Rasulullah kemudian didudukkan perkaranya.
Ternyata apa yang dibaca oleh Hisham itu dibenarkan oleh Nabi, dan apa yang dibaca oleh Umar juga dibenarkan oleh Nabi. Dua-duanya benar. Lalu Rasulullah bersabda, Innallaha anzalal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Allah menurunkan Quran itu dengan 7 macam bacaan. Sebagian ulama mengatakan 7 itu maksudnya bukan angka, tapi 7 maksudnya dengan bermacam-macam bacaan. Ya istilah kita bilang pusing 7 keliling. Ya kan nggak harus 7 kali kelilingnya gitu. Ya kan? Tapi 7 itu maksudnya banyak gitu ragamnya ya. Nah, semuanya itu mutawatir dari Rasulullah semuanya, dan juga dari Jibril dari Allah. Sebagiannya kenapa kok ada beda-beda? Sebagiannya memang karena untuk memudahkan. Karena lahjah orang Arab itu kan beda-beda. Misalnya wadduha jadi wadduha, itu cuma lahjah aja. Tapi ada yang bukan karena lahjah, karena memang Allah maunya turun itu beda. Artinya maknanya ikut berubah dan hukumnya jadi beda juga. Ketika dibaca wa arjulakum dengan wa arjulikum, la dengan li itu maknanya beda. Nah, sehingga hukumnya jadi berbeda. Nah, itu uniknya. Cuman kayak gitu-gitu kan jarang dibahas. Memang nih bahas gini khusus yang udah pada ini nih, level-level udah level setengah wali lah gitu. Kalau jamaah umum mungkin agak bingung gitu. Quran beda-beda, bukan Quran satu aja. Iya tuh kalau buat anak SD tidak iya yang masih begitulah nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah levelnya menengah ke atas, kita tahu bahwa di zaman Nabi itu Allah menurunkan Quran dengan bacaan yang berbeda-beda. Dan kemudian menulisnya. Ini yang jadi masalah, Pak. Penulisan orang Arab itu kan terkenal masyarakat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kok kenapa Nabi punya 47 sahabat penulis wahyu? Buat apa? Ya buat kedepannya biar ada bukti otentik tertulisnya. Kalau masalah hafal, Pak, orang Arab semua tukang hafal semua. Cuman kan masalahnya begini, Pak. Masalahnya bukan masalah takut lupa dan sebagainya. Karena konten Quran itu jumlahnya sangat besar. Dia boleh dibilang, Quran kita itu ya, boleh dibilang jumlah ayatnya itu setara dengan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan ke muka bumi. Di dalamnya itu ada Taurat, di dalamnya ada Injil, di dalamnya ada Zabur, dan seterusnya. Taurat itu, Pak, panjangnya cuma sekira surat Al-Baqarah doang. Berarti 286. Kira-kira segitu panjangnya Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Sedangkan Injil yang turun pada Nabi Isa itu panjangnya kira-kira Ali Imran. Nah, Bapak bisa bayangkan Taurat, Injil, dan yang lain berarti banyak banget. Iya, nah itu sebanyak itulah kemudian Quran turun, sepadan dengan semua kitab suci yang pernah turun. Jadi memang kontennya cukup banyak. Makanya turunnya juga 23 tahun dan nggak bisa turun sekaligus gubrak. Beda dengan Taurat. Taurat tuh turunnya sekaligus gubrak, begitu selesai. Injil juga begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu 23 tahun turun sedikit demi sedikit ayatnya, karena kontennya cukup banyak gitu ya. Nah, maka uniknya adalah ternyata dengan konten paling besar itu, umat Nabi Muhammad tuh kok bisa hafal luar kepala ya, dari awal sampai akhir. Wah, itu mukjizat, Pak. Mukjizat. Jadi gini, orang bilang bahwa di zaman sekarang mana ada lagi mukjizat, sudah tidak ada ya kan. Tapi mukjizat yang kelihatan ya, the real miracle gitu ya, yang ada sekarang itu adalah ada kitab suci 600 halaman dihafal oleh berjuta orang di seluruh dunia. Bahkan paus yang ada di Vatikan pun tidak hafal Injil dari awal sampai akhir gitu. Dia kemana-mana menenteng kitab suci. Kenapa ditenteng? Karena dia kagak hafal, gitu kan. Nah, kalau kita nggak usah ditenteng, karena dia hafal luar kepala, tiap hari dibaca di dalam sholat. Begitu imam sholatnya bacaannya salah dikit aja, yang belakang udah teriak subhanallah, langsung begitu. Ya kan, subhanallah. Bahkan termasuk yang dia nggak tahu bacaan, padahal tuh bacaannya mutawatir. Ya kan, misalnya bacanya tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau yang tahu ilmunya kan diam aja. Nah, yang nggak tahu di belakang langsung teriak subhanallah, salah tuh. Padahal kan bukan salah, dia aja nggak tahu gitu kan. Itu sampai segitunya kita itu kan, sampai ada pelajaran tahsin, ada pelajaran tahfiz, ada pesantren khusus ngapalin Quran. Pernah dengar nggak ada pesantren khusus ngapalin Injil? Nggak ada. Yang ada paling mereka ya sekolah Alkitab, iya, membedah isinya, iya, tapi ngapalin enggak lah. Bukan apa-apa, karena emang bahasa yang digunakan oleh Allah dalam menurunkan Injil kan, semua kitab suci kan diturunkan sesuai dengan bahasa sang Nabi. Nabi Isa itu kan bahasanya Suryani,
sedangkan Musa itu bahasanya Ibrani gitu kan. Nah orang Kristen sekarang sedunia tuh nggak ada yang bisa bahasa Suryani, nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Kalau mungkin Yahudi bisa lah ya, bahasa Ibrani gitu ya. Tapi kita nih orang Islam gitu ya, walaupun nggak bisa bahasa Arab, tapi kalau Quran tuh hafal, walaupun nggak paham ya. Bahkan walaupun ini uniknya nih Pak, ini mukjizat yang berikutnya nih, mukjizat dalam tanda petik. Nggak paham pun bisa nangis Pak. Ya karena nggak paham itu mungkin nangisnya. Kan kalau kita salat tahajud tuh, imamnya nangis-nangis tuh kan, depan kanan kiri semua pada nangis. Ya masa gua kagak nangis, itu enak juga gitu ya. Nangis gitu, nangis dah dia gitu kan. Kalau ditanya, lu nangis apa tadi itu? Nah gimana ya, habis suasananya sih gitunya gitu. Habisnya lampunya dimatiin, suasananya kayak gitu, nangis-nangis lah gitu kan. Coba kalau baca sendiri Pak, nangis nggak? Tidur. Nggak paham juga gitu. Nggak paham juga. Jadi suasananya yang dibikin. Nah, jadi ketika Nabi itu nerima wahyu, begitu Jibril pergi, langsunglah tuh para sahabat disuruh menuliskannya. Nah, yang unik tuh si Zaid bin Sabit tadi itu cerita gini. Saya setelah dipanggil Nabi, saya tulis itu ya. Saya nggak bisa langsung pergi. Kata Nabi, baca ulang apa yang tadi kamu sudah tulis. Nah, kalau ada tulisannya yang keliru atau yang nggak tepat apa segala macam, itu oleh Nabi dikoreksi dan dibenerin. Pertanyaan paling dasarnya adalah begini, kan Nabi katanya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kok bisa ngoreksi? Nah ini banyak pertanyaan unik. Satu mengatakan bahwa khusus untuk Quran Nabi melek, tapi kalau yang bukan Quran enggak. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Nabi itu ummi maksudnya dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Zabur, Injil, Taurat kan bukan bahasa Arab. Jadi beliau tuh ummi, nggak bisa baca kitab suci umat-umat terdahulu. Itu rada relevan juga karena kan tuduhannya adalah Nabi Muhammad tuh cuman copy paste aja dari kitab-kitab suci yang pernah ada. Nah jawabannya adalah Nabi nggak ngerti bahasanya, nggak bisa nulis, nggak bisa baca Injil, Zabur, Taurat tuh nggak bisa. Tapi yang ketiga tuh jawaban yang kalau menurut saya paling merasa nyaman dengan jawaban ketiga, bahwa emang Nabi awalnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi sebegitu begonya kah seorang Nabi Muhammad sehingga nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka dia setelah itu jadi fast learner, dia belajar banyak tentang hal itu, ya kan. Nah, tapi yang pendapat pertama tadi juga cakep. Jadi Nabi itu bukan cuma istilahnya belajar baca, tapi juga diberitahu oleh Jibril tulisannya harus begitu itu ya, jangan yang nggak kayak gitu. Ini kalau bisa saya kasih contoh gini Pak. Bapak tahu nggak lafaz teks Bismillahirrahmanirrahim ya? Kata yang pertama itu kan bismi. Artinya apa Pak? Dengan nama Allah. Jadi bi itu kan dengan, ismi ya itu kan nama gitu kan. Ismi itu aslinya Pak, itu hurufnya ada 3. Alif, sin, mim. Bismi gitu kan harusnya. Nah harusnya kan tulisannya bukan ba, sin, mim. Harusnya ba, alif, sin, mim gitu harusnya. Pertanyaannya, alifnya kenapa hilang? Nah, kalau kita mau bandingkan di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, coba deh perhatiin. Itu alifnya ada Pak di situ. Bismillahirrahmanirrahim, coba deh cek Iqra. Bismillahirrahmanirrahim enggak ada alifnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Nah, ini urusan alif doang nih. Jadi urusan. Saya ditanya nih waktu saya dulu mau masuk kuliah S3 sama dosen saya kan di tes ini apa namanya, tes lisan kan. Ditanya itu alif gimana tuh ceritanya itu? Kenapa di Bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang, tapi di Bismi rabbikal ladzi khalaq alifnya ada? Ada perbedaan makna enggak? Enggak. Karena maknanya ya dengan nama gitu kan. Tapi kenapa kok di situ ada alif? Di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan di Bismillahirrahmanirrahim nggak ada alif. Kemana alifnya? Mungkin lupa kali Pak yang nulis gitu. Ya enggak lah. Kalau lupa kan satu versi doang. Coba periksa semua mushaf sedunia itu sama. Gitu. Di Bismillahirrahmanirrahim itu nggak ada alif dan di Bismi rabbikal ladzi khalaq ada alif. Ternyata itu ada ilmunya Pak, namanya ilmu rasam. Ya begitu itulah Allah maunya kalimat itu ditulis. Nah, gitu kan. Termasuk kata-kata sholah, as-sholah gitu kan.
aqimus shalah gitu. Itu kan kalau kita pakai bahasa Arab nih, sholat ya, shod, lam, alif dan ta atau ha gitu kan, sholah gitu. Tapi di Quran tuh bukan pakai alif Pak, pakai wawu, aqimus sholauta gitu. Zakat juga gitu ya, wa yu'tunaz zakauta pakai wawu. Cuman kita disuruh bacanya zakah bukan zakauta. Kalau baca zakauta salah gitu. Nah itu wawu itu ya, mewakili alif itu dari Allah gitu maksudnya, dari Rasulullah. Emang itu sudah tauqifi, begitulah cara nulisnya. Nah gitu, begitulah cara nulisnya. Itu namanya ilmu rasm gitu. Salah satu cabang dari ilmu Al-Quran namanya ilmu rasm. Ilmu cara menuliskan huruf-huruf dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang sifatnya diteorikan, tapi sesuatu yang sifatnya tauqifi. Itulah wahyu dari Allah. Hanya saja Jibril tidak membawanya dalam bentuk teks, cuman begitu sudah ditulis, dikoreksi sama Nabi, teksnya dibenerin gitu. Nah, yang paling unik adalah bahwa teknik penulisan huruf Arab dari zaman ke zaman tuh berubah. Hurufnya nggak berubah, nama hurufnya tetap alif, tetap lam, tetap mim sama, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Cuman gaya menulisnya itu selalu mengalami perubahan. Kalau kita Pak, alif itu kan lempeng doang, dah gitu aja kan. Nah di zaman Nabi Pak, alif itu nggak lempeng doang. Alif itu ada ekor ternyata. Ekornya di bawah ke kanan. Jadi kalau pakai aksara Latin itu L besar. Nah kita tuh Pak kalau baca apa yang ditulis oleh para sahabat di masa itu, kita nggak bisa baca ini huruf apaan, huruf Arab kayak gini, ternyata itu alif gitu. Nah alif zaman sekarang udah lempeng aja, udah nggak ada ekornya. Nah unik lagi, ba, ta, sa itu semuanya bentuknya sama, nggak ada titiknya. Jadi huruf konsonannya Pak, itu ada beberapa huruf yang bisa dipakai oleh beberapa huruf konsonan, bentuknya itu juga. Kacau tuh Pak urusannya. Jadi huruf ha dan kha itu sama, ain dan ghain sama, fa dengan qaf sama, sin sama shin itu sama gitu. Wah kacau itu. Kacau balau urusannya. Dan kalau kita baca di Museum Topkapi kan di Turki itu ada replika dari yang ditulis di zaman para sahabat, kita nggak bisa baca itu, bingung kita bacanya. Kenapa? Ya karena yang kita tahu huruf Arab itu adalah yang sekarang Pak, yang sudah mengalami moderasi, yang sudah disesuaikan gitu. Ada satu jenis khot yang saya dulu nggak bisa baca Pak, namanya khot riq'ah. Aduh tau ya, khot riq'ah. Riq'ah itu paling harus bisa dikuasai siapa saja yang belajar belajar pakai bahasa Arab. Maksudnya kuliah tapi pengantarnya bahasa Arab dan kita nyatet. Itu tulisannya kayak tulisan steno, tapi bukan steno sih. Tulisan cepat, gayanya miring gitu. Jadi kalau nulis misalnya huruf sin, giginya nggak ada, seret gitu aja. Titik 2 itu cuma dikasih seret gitu, garis doang. Kalau titik 3 set kayak huruf angka 8, nah kayak gitu. Nah itu wajib bisa tuh. Setiap kita yang pada kuliah di Timur Tengah harus bisa nulis kayak gitu. Karena kalau nulisnya pakai yang ada begitu-begitu lama, nggak bisa cepet. Ya cara kita zaman dulu orang tua kita nulis huruf sambung, kan gitu. Kalau huruf sambung kan cepat tuh, miring gitu kan. Coba deh kalau anak sekarang tuh nulis pakai pulpen itu lama tuh Pak. Saya aja nggak bisa nulis pakai begitu ya, udah pakai keyboard aja biar cepat gitu kan. Nah itu hurufnya sama, itu juga, cuman gaya penulisannya mengalami perubahan. Nah termasuk yang paling agak sulit untuk bisa difahami oleh orang non Arab, yaitu tadi Pak, yang tidak ada titik-titiknya itu jadi urusan banget. Begitu Islam keluar dari Jazirah Arabia, non Arab pengen bisa baca Quran itu salah melulu. Kenapa? Ya nggak ada titiknya. Orang Arab dia langsung lihat sekilas langsung tahu, oh gitu bacaannya. Tapi kan kalau bukan Arab kan dieja sama dia, dieja dong Pak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, akan ngejak dia, loading, ya kan? Loading. Kalau orang Arab lihat sekilas tak langsung tahu. Karena dalam mata mereka tulisan Arab tuh kayak orang lihat rambu lalu lintas. Sekilas tak, oh iya langsung paham gitu. Nah kalau non Arab baca itu susah, lama itu. Makanya belajar baca Quran kan termasuk sesuatu yang berat buat orang yang dasarnya nggak punya
basic belajar bahasa Arab di madrasah atau apa kan susah tuh kan. Gak pinter-pinter gitu karena mempelajari aksara yang aneh kayak kita belajar huruf kanji gitu Pak. Mau ke Jepang nih terus suruh belajar huruf kanji, kursus bahasa Jepang tuh Pak, paling-paling cuma kita bisa suruh ngomong, tapi kalau suruh nulis nggak bisa gitu, susah itu karena hurufnya ada beribu-ribu, setiap kata itu ada hurufnya sendiri kan. Wah kacau itu urusannya ya kayak gitulah. Nah, huruf Arab masih mending Pak, dia cuman sekedar ada beberapa huruf yang punya satu bentuk yang sama, bunyinya beda, tapi kalau ditaruh di sebuah konteks orang langsung paham, oh gitu. Makanya kalimat huruf Arab tuh harus taruh dalam konteks kalimat. Kalau nggak dalam konteks kalimat tuh jadi kacau tuh urusannya. Nah kalau udah ada konteks kalimatnya, walaupun tidak jelas tapi bisa dipahami. Kayak gini Pak, bahasa lisan kita, bahasa yang mulutnya nggak bergerak tapi yang ada di doang. Misalnya kita ketemu sama temen nih, cuma nanya doang, apa kabar? Gitu doang. Cuman pakai nada aja, kita udah tahu gitu maksudnya apa gitu kan, karena udah komunikatif banget. Walaupun nggak paham, tapi cuman pakai dehem, cuman aja tuh udah paham gitu kan. Suami istri misalnya malam Jumat gitu kan, nah suaminya cuman gitu doang tuh istri udah paham gitu. Oh, iya. Padahal istri lagi baca Quran tuh, lagi baca Quran, lagi baca Yasin, baca Al-Kahfi gitu kan. Tiba-tiba dari kamar suami bilang gitu, istri langsung shadaqallahul azim gitu. Itu kan udah paham gitu kan sebenarnya kan. Nah orang Arab tuh sudah paham kalau sama orang Arab, tapi kalau non Arab baca Quran puyeng dia. Nah akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian bilang, coba deh kita kasih tambahan-tambahan dalam huruf Arab itu, kasihlah titik, kasihlah harokat, kasihlah tanda-tanda baca dan sebagainya, biar memudahkan non Arab itu baca Quran. Tambahin Pak, tambahin gitu. Jadi memang di dalam Al-Quran tuh ada unsur tangan-tangan manusia. Bahkan sampai hari ini Pak, Bapak kalau baca mushaf yang terbitan sekarang-sekarang ini, mushafnya warna-warni. Ya kan? Ada mushaf tajwid namanya. Dikasih tanda ini idgham, ini apa dan sebagainya. Macam-macam gitu dengan segala macam. Boleh-boleh aja, nggak jadi masalah karena dia tidak merusak apapun dari teks aslinya. Cuman dia nambahin aransemennya, kira-kira begitu. Kalau lagu itu lagunya tetap sama-sama lagu Indonesia Raya, cuman yang nyanyiin slang gitu. Kan jadi agak ada sedikit bedanya. Tapi kan tetap lagu wajib gitu kan, atau yang nyanyiin God Bless gitu misalnya. Santai-santai aja gitu, cuman rada ngerok dikit lah gitu misalnya. Tapi dia tidak merubah, karena namanya lagu wajib nggak boleh di gonta-ganti ya, nggak boleh disalah-salahin juga. Cuman kalau mau di aransemen ulang, beatnya lebih bagus apa tuh silakan aja. Nah Quran tuh kayak gitu, aslinya tuh dia tidak berubah. Nah cuman teksnya mengalami perubahan. Nah jamaah sekalian, ketika Nabi wafat, balik lagi nih ya, ketika Nabi wafat, ayat Quran itu belum ada yang tertulis dalam arti terstruktur dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, sampai Nas. Ada tertulis tapi berantakan, tersebar, terserak di mana-mana. Dan setahun kurang lebih ya, setahun sebelum Nabi wafat, lebih jam 1 ya. Setahun sebelum Nabi wafat, kemudian Jibril turun lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya itu begini, Jibril kemudian turun ngajak Nabi Muhammad untuk mabit selama sebulan di Masjid Nabawi. Suruh baca ulang semua yang pernah diturunkan. Ini ujian akhirnya Pak ceritanya, UAS gitu ya. Ujian akhir semester, suruh baca ulang, tapi sama Jibril dikasih tahu urut-urutannya. Baca Fatihah dulu, setelah itu Al-Baqarah ayat yang ini, setelah itu ayat yang ini, ayat yang ini, ayat yang itu, sampai selesai. Sudah, ulangi lagi, terus balik lagi dari awal, ulangi lagi berkali-kali itu sampai sebulanan itu. Dan setelah itu kemudian Nabi melakukan hal yang sama kepada para sahabat. Jadi dalam bacaan para sahabat itu sudah urut Pak. Nah setelah itu Nabi wafat. Nah di zaman Abu Bakar itulah kemudian ada ide bagaimana apa yang sudah kita hafal di luar kepala itulah yang harus kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Nah dikumpulinlah oleh Zaid bin Sabit menjadi bundel-bundel itu Pak. Satu surat satu bundel. Misalnya Al-Baqarah, semua kulit-kulit yang ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah diurutkan. Tapi belum dikasih nomor, cuman urut aja.
Penomoran ayat itu ijtihad. Ijtihad para sahabat, ijtihad orang-orang berikutnya dan sebagainya. Karena Nabi tidak pernah bilang dari awal bahwa ini ayat 1, ini ayat 2, enggak. Jibril juga gitu waktu turun Iqra dan sebagainya kan enggak bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat 1 ya catat gitu, enggak gitu. Nah, makanya kalau ditanya berapa jumlah ayat Quran, beda-beda. Karena cara menghitung dan memotongnya para ulama itu beda-beda. Kan pernah dengar ya, ada yang bilang 6.666 ada kan? Nah, gitu. Tapi kalau kita yang versi paling banyak dipakai oleh para ulama sekarang itu tadi yang saya sebut 6.236. Cara motongnya beda. Seekor ayam mau dipotong 9 atau potong 11 atau potong 13 gitulah, ya kan? Tapi utuhnya sama. Cuman mau motongnya mau jadi banyak mau jadi sedikit gitu. Nah, itu ijtihad di situ, ya. Tapi kalau urutan surat, urutan ayat itu tidak ada yang beda. Urutannya nggak beda, ya, urutan surat dan ayatnya nggak beda, cuman menomorinya, gitu, menomorinya yang beda, sehingga kadang-kadang ya jumlahnya bisa jadi lebih banyak nomor ayatnya, cuman ayatnya sih nggak bertambah, nggak berkurang juga. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya sih waktunya kurang ya, tapi ya karena waktu kita sedikit, mungkin ada pertanyaan kali sebelum kita tutup. Boleh mungkin satu pertanyaan? Ya. Ibu-ibu mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya akan akhiri begini. Al-Quran yang terbit di seluruh dunia itu, kita sih bilangnya kan semua sama ya, karena kan sumbernya sama. Tapi ingat tadi, bahwa ada qiraah sab'ah yang bacaannya beda-beda. Nah, saya di rumah punya 10 Pak, 10 mushaf yang berbeda dari berbagai negara. Secara keseluruhan sih 99,99% itu semua sama. Tapi ada 0,1%-nya itu yang di beberapa titik itu berbeda, sesuai dengan qiraatnya. Pernah dengar nggak ayat bunyinya begini? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu kan? Nah, itu Pak di mushaf yang satunya lagi, in ja'akum fasiqum binaba'in fatatsabbatu. Yang satu fatabayyanu, yang satu fatatsabbatu. Beda. Ini diam-diam aja Pak, jangan kasih tahu orang Kristen ntar dia ngomel, wah Quran beda juga loh ternyata gitu. Nah, kita jawabnya apa? Ya memang dari Allahnya udah beda, dari Jibrilnya beda. Walaupun maknanya nggak terlalu berjauhan, tapi itu dua-duanya mutawatir dari Allah. Nah, cuman kita nggak tahu kenapa, karena yang beredar di satu negeri biasanya itu satu mazhab, gitu. Kalau kita ke Tunis, ke Aljazair, ke Maghrib, Maroko, kita akan kaget melihat ada beda lagi gitu ya. Memang beda gitu. Saya kalau ngajar tafsir itu pasti kalau ini qiraat ini dibaca oleh siapa begini, dibaca oleh begini, itu mushafnya itu jadi beda. Nah, bisa nanti kayak saya kasih linknya di online juga bisa dicek gitu beberapa yang beda. Tunis atau Afrika Utara itu rata-rata antara huruf fa dengan qaf tuh mereka beda. Kalau fa titiknya satu tapi di bawah. Gitu. Kalau qaf tuh titiknya satu tapi di atas. Nah, kan fa sama qaf jadi kita kacau tuh urusannya. Nah, kita kan titik 2 di atas. Dia kalau titiknya di bawah itu fa. Kalau titiknya satu di atas itu qaf. Kacau dah pokoknya urusannya. Karena asalnya tadi hanya begitu doang. Hanya begitu doang, nggak ada titiknya aslinya. Nah, waktu ngasih kode titik itu ternyata ada beberapa versi gitu. Jadi ya kan wajar. Tapi tetap Quran itu tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah istilahnya bisa dipalsukan, nggak bisa. Itu udah jaminan dari Allah. Ya udah mukjizat lah, udah 14 abad gitu kan. Dan selalu akan ada terus orang yang menghafal Quran terus-menerus. Yang jadi masalahnya tinggal gini. Kalau originalitas Quran nggak ada masalah, tapi menafsirkan Quran, nah itu yang masalah gitu loh. Interpretasinya itu bisa beda-beda. Qurannya nggak masalah, bandingkan sama Injil, bukan interpretasinya aja, Injilnya aslinya juga udah beda kan gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan lah kira-kira seperti apa begitu. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.